lagi saya urip di Ruang Inspirasi Tribun Jateng. Tribuners, saat ini sekarang saya ada di ini. Ada produk di depan Tribuners adalah kecap, tapi ini bukan sembarang kecap, Tribuners. Kecap ini betul-betul wow, zaman muda saya pakai tempe, pakai kecap aja lepas. Satu piring habis. Nah, saya bersyukur hari ini bisa ketemu langsung dengan Pak Markus, keturunan ketiga dari pemilik kecap Mirama. Oke, kita ngomong langsung. Saya yakin banyak kisah-kisah inspiratif yang bisa dipelajari oleh Tribuners, dan simak video ini sampai akhir. Oke, kita langsung aja. Selamat siang, Pak Markus. Selamat siang. Sehat ya, Pak Markus? Oh, amin, sehat. Pak Markus, Iya. jujur aja, saya ini asli Semarang juga ya. Iya. Kecap Mirama ini tidak asing bagi keluarga saya. Sejak ibu saya semuanya kecapnya Ya. Mirama, nggak ada yang lain. Ya. Saya keliling dari kecil semua bakmi Jawa, nasi goreng, semuanya ini, Pak. Nah, terima kasih bisa ketemu Pak Markus ini. Mungkin bisa cerita nggak, Pak? Artinya dari Pak Markus sendiri, kalau saya sih udah dengar bahwa udah puluhan tahun. Nah, mungkin untuk Tribuners, Pak Markus. Silakan, Pak Markus, cerita yang singkat, padat, tapi bisa dijelaskan oleh Tribuners. Monggo. Ya. Nah. Jadi awal mulanya itu sebetulnya kecap ini tidak dipasarkan secara umum. Oh. Jadi pada zaman-zaman itu, ini menurut cerita dari ayah saya, pada zaman-zaman itu sulit sekali orang cari bumbu kan. Untuk masak. Ya, kebetulan nenek jadi ibu dari ayah saya itu kan dia punya resep ini. Kemudian dia buat sendiri untuk konsumsi rumah tangga sendiri begitu. Sampai berapa lama tuh, Pak? Ya, itu berapa lamanya saya kurang tahu ya, tapi tahun-tahun itu sekitar mungkin tahun 30-an ya, karena kan 1930. Ya, tahun-tahun itulah masa-masa sulit waktu itu. Ya. Nah, mulai dipasarkan untuk dijual itu sekitar tahun 40 lebih lah, jadi waktu zaman agresi itu loh. Agresi Ceritanya. 91 ya. Terus, Itu Pak? waktu kan ayah saya sendiri dia tadinya bekerja, setelah zaman perang ngungsi ke sana kemari dan pergolakan politik itu akhirnya kan jobless begitu ceritanya. Nah, bilang sama ibunya, sama nenek saya itu, bisa enggak kalau ini saya pasarkan, saya coba untuk pasarkan. Itu mulainya. Oh, iya. Nah, kemudian ayah saya mulai menawarkan ini ceritanya itu cerita ke saya itu waktu dari ujung ke ujung itu, mulai dari ujung Pasar Sayangan waktu itu, sekarang kan sudah ada. Pasar itu sudah ada. Jadi di daerah perempatan Jurnatan itu terus sampai Pasar Peterongan. Oh, jauh ya. Ya, nah itu naik sepeda itu. Wah, ampun. Itu naik sepeda, dia tawarkan toko ke toko. Jadi tawarkan itu istilahnya titip. Oh. Titip jual. Konsinyasi bahasa sekarang ya. Konsinyasi bahasa sekarang. Iya, terus. Zaman dulu titip jual, 6 botol ditinggal, nanti berapa hari kemudian laku 2 ya oke. Begitu seterusnya. Iya. Nah, itu yang dilakukan oleh ayah saya itu. Dan itu terus berlanjut sampai ya sekarang ini. Itu berarti awal-awalnya. Pak Markus sudah generasi ketiga. Saya generasi ketiga. Pak Markus berapa lama mengelola ini untuk Pak Markus sendiri? Nah, saya sendiri itu mulai masuk dalam pengelolaan ini setelah sebetulnya saya itu kan menantu, Pak. Ya. Jadi saya menikah tahun 83. Ya, 83. Tapi saya sendiri sudah punya pekerjaan waktu itu, jadi saya bekerja di Serang, Banten. Banten, Jawa Barat. Saya di peneliti perikanan ya pemerintah. Saya di sana, otomatis habis menikah saya juga di sana. Nah, 5 tahun saya berada di sana. Ayah Ibu saya dibawa. Iya toh. Sudah berkeluarga saya bawa ke sana. Iya. Nah, ayah saya itu kan ini kecap posisi di sini ya. Begitu kan. Kan anaknya 1, istri saya itu. Oh. Itu. Memang
ayah saya itu dibantu oleh keponakan. Jadi anaknya om itu ikut bantu. Jadi waktu saya 5 tahun bekerja di Serang itu, yang bantu itu anaknya om itu. Ponakan ya, Ya, ponakan. mengembangkan kecap ini, Ya, yang itu. menjual sampai Ya, titip-titip jual ya, terus. betul. Oke, terus? Tapi waktu itu sudah enggak titip-titip, Pak. Oh, sudah. Tahun 80 itu sudah enggak dicari, Pak, ya? titip-titip. Ya. Jadi mulai dirintis oleh ayah saya itu tahun 40-an 5 ya. 45 itu berlanjut terus sampai tahun ke saya itu sekitar tahun 83 kan saya sudah waktu menikah itu. Nah, menikah itu sudah enggak titip-titip. Jadi toko-toko sudah punya langganan lah istilahnya. Sudah punya toko-toko untuk suppliernya itu. Nah, yang membantu itu anaknya om. Karena kan istri saya ikut saya ke Serang. Betul. Jadi namanya Yuwono. Yuwono itu yang ikut bersama dengan ayah saya. Nah, terus kemudian ibu mertua saya sakit dan akhirnya kan meninggal. Nah, ayah sendirian, papi saya sendirian. Papi saya juga mau ikut saya ke sana, tapi ya gimana gitu kan. Akhirnya dia juga ngomong piye iki kecap ini gitu loh. Nah, singkatnya saya kemudian pulang bersama istri saya. Ya mestinya ngaboti ya. Istri saya cuma anak tunggal. Iya, betul, dia Pak, ngaboti betul. orang Itu tuanya. belum punya anak, Pak ya? Belum. Itu Lukas lahir tahun 91. Itu tahun 83 sampai 85. Nah, di situ saya keluar, baru saya bersama dengan keponakannya itu tadi, bersama dengan sepupu berarti dengan Yuwono Nathan itu. Nah, saya bersama Yuwono Nathan, bersama istri saya, kita bertiga. Kemudian meneruskan ini. Begitu. Terus sampai berlanjut sampai sekarang. Begitu. Berarti begini Pak Markus, mungkin sebelum masuk ke produk ya Pak kita coba apa sih pesan-pesan inspiratif dari leluhur Pak untuk menjaga produksi ini, masih ingat nggak Pak Markus? Ayah saya itu cuman pesan begini, pada waktu masa-masa saya itu juga masih dalam ini ya, dalam labil pergumulan, gitu ya? Pergumulan saya mau tetap di pekerjaan saya di Serang. Karena waktu itu saya sendiri mempunyai angen-angen saya kerja di situ, suatu saat saya bisa jadi peneliti dan seterusnya. Pegawai negeri berarti Pak ya? Apa? Pegawai negeri Pak? Pegawai negeri. Oh, keren. Ya, pegawai negeri. Saya sudah ada NIP, sudah keren. Gitu. ASN kalau sekarang Pak ya? ASN, ya. Terus Pak? Dan memang itu tujuan saya dari awal waktu saya sekolah gitu. Dan sesuai dengan bidang saya. Waktu itu. Saya itu sebetulnya kalau suruh dagang agak kangelan lah dalam sekali. Tidak ada jiwa. Terus Pak? Nah, dalam masa-masa pergumulan itu, ayah saya itu cuma pesan. Apa tuh Pak? Ini, dulu kecap ini, papi itu jalan atau naik sepeda dari Sayangan sampai Peterongan. Nawarke satu. Diterima, ditolak, semua tak syukuri. Syukuri, ikhlas Pak ya? Iya, tak syukuri, dia bilang gitu. Tak tekuni, tak syukuri. Nah, sekarang tinggal kalian. Yang teruskan. Nah, saumpamane ndak punya hati, aku ndak paksa. Oh, sampai begitu ya. Tapi keinginannya orang tua ini ya. Dulu tuh tidak ada cerobong. Cuma satu cerobong yang saya pasang. Terus tak tambahi satu cerobong yang pabrik itu maksudnya. Nah, keinginan saya itu pesan yang selalu saya ingat. Apa itu Pak? Kepengen cerobong itu nambah. Artinya produksinya banyak. Ya, betul. Dalam tanda petik kan dadio pabrik. Simpel sekali Pak ya. Itu pesannya itu. Dari pesan itu kan membekas di hati saya. Saya sebetulnya tidak ada jiwa dagang, saya juga tidak berharap jadi pedagang, karena dari saya studi itu tujuan saya itu kepengen jadi peneliti apa-apa gitu. Tapi dari pesan orang tua itu,
saya itu tersentuh gitu loh. Iya, Nah, ini iya. piye? Padahal saat itu ya kecap itu kecap itu kan banyak kok, Pak. Merek lain Lah banyak, iya, Pak. Betul. jadi saya tuh ya ndak ngeh gitu Iya, loh. iya, iya, iya. Betul, Itu betul. ndak ngeh, ndak Iya. milih sama Iya, sekali iya, gitu iya. loh. Nah, akhirnya saya cuma bilang sama papi saya, "Ya wis aku tak balik." Itu titik balik saya. Oh, tahun Titik berapa tuh, balik Pak? itu tahun 85. Nah, Titik balik saya itu di situ. iya, Ya iya. sudah, akhirnya saya mengajukan Mengundurkan diri. pemerintah. Nah. Pemerintah bilang, nggak usah mengundurkan Oh. diri. Karena di Semarang ada balai, Oh, tak mutasi formasinya aja kosong, ya. gitu. Jadi iso mbok sambi. Wih, keren ya. Nah, tapi di sini nih sulitnya istri saya kurang setuju karena apa? Yang di sini itu penelitiannya itu ikan pelagis. Oh, Ikan pelagis itu berarti saya harus berlayar sampai ke Ambon, sampai yo ke ampun mana. sama aja. Iyalah sama aja toh. Jauh dari keluarga. Nah, kalau di sana kan enggak lain, Iya, di sana iya. itu budidaya, Iya, iya, culture. Ya sudah, akhirnya saya mengundurkan Iya, diri. iya, iya. Nah, Iya. terus itu titik balik saya Oke, oke, tahun Pak. 80. Iya, iya, oke. Pak Markus, kalau bisa disimpulkan tadi kan apa ya, kerja keras Bapak dari naik sepeda dari sini ke sana itu kan keuletan, Pak ya. Betul, Keuletan itu pasti pertama ya kan. Betul. Kedua, ikhlas, Pak ya. betul, betul. Ikhlas ini dan Ikhlas. kedua kayaknya passion, Pak ya. Iya, iya itu. Makanya Kalau saya Pak pikir ya, Markus nggak ada passion, nggak ada Betul. enjoy, betul. nggak usah. Segala teruskan. sesuatu yang kita lakukan itu tanpa ada passion ya, sama sekali itu Ya. enggak ini, Pak. Nggak Ya, akan ada kerjakan, hasilnya. kerjakan mungkin, tapi kepuasan yang nggak ada, ya Iya. toh. Nah, Jadi itu, Iya. saya pikir itu di situ. betul, betul. Oke, Ya oke. sudah, nah, dari situ titik balik ke sini ya otomatis kan. Setelah itu saya juga berusaha untuk menyesuaikan diri, Hmm. begitu. Oke, Nah, Pak Markus. Jadi antara peralihan dari Pak Markus ke Pak Markus tuh Bapak mengelola berapa tahun? ya saya mulai betul itu 87. 87. Heeh. Sudah merek Mirama? Sudah Pak, merek Sudah. Mirama ini kan sebetulnya ya sejak ditawarkan oleh ayah saya itu Oh, sudah mereknya Dengan ini. logo batik Parang Rusak Ya ini, Pak? betul, dengan model seperti ini, dengan kemasan yang seperti ini tidak pernah berubah. Berarti ini idenya bapaknya Pak Markus ya? Betul. Oh, karena banyak orang mempertanyakan, Pak. Parang Rusak ini artinya apa, Pak? Lah ya, nah, ini begini. Ini kita bicara soal branding. Iya, ya. iya, iya. Nah, soal branding itu sebetulnya soal branding Hmm. ini sebetulnya itu bapak saya itu kan punya sepupu. Ya. Sepupu dari bapak saya itu adalah yang punya rumah kopi. Oh Bapak iya, iya. tahu ya, Iya, iya. Pak Basuki, Iya, Pak Hidayat. Jadi ayahnya Pak Basuki itu sama nenek kakek saya itu Iya. sepupu. Iya, iya, iya. Jadi ayahnya juga sepupu. Mm-mm. Nah, pada saat itu kan mereka dekat sekali. Mm-mm. Jadi ayah saya itu sering dolan ke sana, pada saat mau branding, mau memberi Iya. merek, mau menawarkan kan ya enggak mungkin waktu itu nenek saya ini kan enggak punya merek, wong Iya, dia buat betul. sendiri kan begitu. Iya. Lah terus dia bilang ini coba mah kita tawar ke gini-gini kan ya harus ada mereknya. Iya. Nah itu konsultasi ke sana, piye nak gitu Mm, kan, mm. saudara sama saudara. Sana sebetulnya yang memberi ide untuk merek Mirama itu. Oh. Lah kalau saya tanya, saya sampai sekarang itu enggak ngerti loh artinya Arti Mirama tuh nggak tahu, Pak. Enggak tahu. Saya cari di Google ya ora ono. Ya, Primbon, Pak. lah ya enggak Memenuhi tahu. ada di Primbon, Pak, kali, Lah Pak. enggak tahu. Bapak ayah saya Primbon tanya Jawa. loh. Saya tanya loh, "Pi, artinya apa sih Mirama itu?" Loh aku ya enggak ngerti, itu Om Cai yang ngasih. Oh. Gitu. Di sana juga punya merek Mirama, tapi kopi. Oh, pantesan. Gitu. Kopi Mirama Sana nih, kan kayaknya. usahanya kopi, Pak. Iya, 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 iya. Nah, CV-nya Margorejo, Ha-ha. tapi kopinya mereknya Mirama. Yang bubuk itu, Pak ya. Bubuk. Itu iya, kopi iya. Mirama itu yang dia jual yang Hmm. kualitas prima itu di merek Iya, Mirama. iya. Oh.
begitu. Tapi sekarang mungkin agak lain ya, beda ya. Ya, Anaknya perkembangan zaman Pak ya. tapi merek itu masih disimpan. Oke. Nah, karena pakai Mirama, ya wes kecape Nah, kayak pakai Mirama aja. Nah, di samping dikasih Mirama, dia membranding ini parang ini. Iya. Lah, Nggak, artinya juga nggak ngerti. banyak orang itu tanya, kok aneh toh wong kecap iki biasanya kan gambarnya mbok iwak, Iya. apa udang, Atau apa kedelai ya. yang ada hubungannya Ya, kan. ya, gitu. Lah iki kok batik gitu. Kan dikira sabun Iya, ya. iya, iya. Kalau misalnya produknya sabun batik lah Iya, ya nggak oke. apa-apa. Iya, Keluarnya itu Pak ya. Iya, Iya, tapi iya, terus? saya nggak ngerti. Heeh. Lah, papa saya tanya ya nggak ngerti. Hmm. Cuma positifnya ini ada itunya apa? Ada untungnya. Untungnya itu orang-orang pada ngerti. Ingat? Ya inget, jadi gampang diinget. Iya. Lah, karena nyeleneh gitu loh Pak. Itu malah meningkatkan penjualan Nah Pak kali itu, Pak ya. lah itu nyeleneh itu loh. Iya, Makanya iya, iya. orang ya Mm-mm. dari lain daerah. Ra ngerti aku mereknya sing ndi ya. Pokoknya sing gambare batik. Habis iki kan ndak ada kecap sing Iya, gambare iya, iya. batik. Lah Oke. baru itu. Oke, Pak Markus berarti udah mengelola kecap Mirama berapa tahun? Ya itu dari tahun 87 awalnya 87. ya. Boleh Itu tahu nggak, berarti Pak? saya ndak sendirian. Saya sama Ponakan, sepupu, ya. sama sepupu. Sama istri kan? Iya, Hmm. pada waktu saya kembali saya cuma ngomong sama papi saya. Ya sudah, aku tak balik. Itu titik balik saya yang tadi saya ceritakan toh. Tapi karena saya itu udah punya jiwa untuk dagang, untuk apa gitu. Saya minta dikancanin gitu loh, didukung. Nah. Jadi Nah. sepupu saya itu, sepupu istri tetap aja bersama-sama. Pembagiannya gimana Pak Markus? Pak Kenapa? Markus di manajemen, Ibu di keuangan mungkin, Ya, sepupu di apa? sampai sekarang sih kita ndak ada pembagian yang ini ya. Hmm. Tapi secara umum itu istri saya sama sepupunya itu dia banyak di ininya pengolahan. Betul. Resep. Berarti Ya, resep di karena Ibu itu ya? warisan keluarga. Saya Oh. ndak udah Oh, juga. Pak Markus blank ya? Ya saya Oh. tahu tapi saya ndak ini. Yang ngeracik bumbunya betul. Ibu berarti ya? Itu istri sama Ponakan itu. sepupu Karena sejak awal dari Betul. Bapak ya? Betul. Oh. Saya banyak di Masih hidup sampai Bumbunya. sekarang Pak? Ponakan? Oh masih, Oh. masih. Sekarang dia yang ini mengelola di Ungaran karena kami punya tempat juga. Mirama juga? Ya. Oh. Kami punya tempat juga di sana. Oke, oke. Makanya Hmm. saya waktu itu pertama kali saya masih ingat pesan yang tadi saya ceritakan. Iya itu. tadi ya. Ya, makanya Harus terus bapak saya ikhlas dan mempersiapkan ini loh, wes tak tukoke. Hmm. Gitu. Nah akhirnya juga sekarang ya istilahnya walaupun dalam tanda petik belum sampai seperti pabrik gede, tapi Berapa cerobongnya Pak? cerobongnya itu sudah nambah lah. Berapa, Pak? gitu. Ya puji Tuhan lah. 70? Ya belum lah Pak. 70 ya. Ya, tambah Ungaran Pak gitu kan kalau. Ya di sana adalah 2 tungku Nah, adalah 2 tungku, ya. oke. Pak boleh tahu nggak masa keemasannya tahun berapa Pak? Kalau ada cerita-cerita dari Aduh, Bapak itu. nek di delok masa keemasan itu diukur dari apa? Artinya dengan produksi yang terbanyak gitu. Tahun berapa itu? Zaman bapaknya Pak Markus atau zaman Pak Markus? Ya kalau dilihat ya zaman-zaman saya ini mulai. Sudah ya, mulai naik kan? Ya mulai. Tapi Pak Markus kan produk modern Pak. Iya kan? Ya. Pak Markus kan menggabungkan antara mungkin filosofi Ya orang tua. mulainya itu kan iya. begini. Hmm. Dulu waktu bapak saya sendiri ya, yang ngelola gini kan dia ya juga termasuk kewalahan. Apalagi pada saat saya di sini 85, 87, usia beliau itu sudah 70 lebih. Oh, udah 70 Ya dah lebih. sepuh. Iya. Ya, jadi kan ya sudah kesel lah ya. Iya, betul Jadi mengandalkan Pak Markus dan Begitu saya itu mau di sini, waduh rasanya bersyukur. Beliau rasanya bersyukur. Nah sejak itu ya sudah, wes saya tak pasrahke dan seterusnya. Cuma kan segala sesuatu saya mesti konsultasi. Iya. Nah jadi pada saat itu sebelum saya karena ketersediaannya terbatas itu Iya. sering kurang-kurang gitu loh. Bahan Pak.
Bukan produknya. Produknya, artinya permintaan terlalu banyak, produksi kurang Pak ya. Oh, Nah, keren itu. dari situ mulai saya sama adik sepupu saya sama istri bermikir piye gitu, akhirnya ya terus kita kelola dengan ya gimana lah caranya, terus pasar juga bisa. Iya. Oke Pak Markus, kalau boleh kita lanjutkan lagi, kira-kira kan kita 2 tahun ini kan pandemi Pak. Pandemi. Pasti Pak Markus juga mengalami kan ya. Betul. Ada mungkin ada yang mengurangi karyawan, tidak dapat THR, tapi sementara perusahaan harus hidup Pak. Iya. Ya kan? Ya. Karena kita harus mempertahankan. Nah, Betul. kami lihat ini kan sampai 90 tahun dan sampai sekarang eksis. Ini apa resepnya gitu Pak Markus ya? Strategi apa yang Pak Markus jalankan ini? Apa ya strategi? Kan kadang-kadang mungkin Pak Markus sangat-sangat bisa menjaga hubungan dengan toko-toko ya kan, bahan tidak berkurang delaynya. Nah itu apa? Monggo silakan Pak Markus. Apa? Ya begini Pak, pertama saya katakan kami bertiga ya. Kami ini selalu berunding, selalu share begitu. Satu hal apa tuh Pak? Yang tidak boleh rubah adalah menjaga kualitas mutu ya. Oke, rasa Pak ya. Kualitas itu terutama di rasa ya. Jangan sampai rasa itu berubah. Nah itu karena apa, banyak orang sudah mengatakan sebetulnya ya Mirama itu milik masyarakat lokal Semarang gitu. Nah sudah tahunya seperti itu, maka kami ini jaga seperti itu gitu. Pak Markus pernah nggak ngerasain kecap lain Pak? Kira-kira pendapat Pak Markus gimana? Ini kan asin manis Pak ya? Asin manis ya kan? Kan beda-beda yang lain kan. Kalau orang-orang Jawa itu kan biasanya manis Pak ya? Tapi ini kan ada asin-asin manis ya gitu kan. Artinya Jawa Timur pun masuk Pak. Iya kan? Jawa Timur masuk, Jawa Tengah masuk gitu kan Pak. Nah, kayak gitu-gitu kan susah mempertahankan Pak. Betul. Tapi pasar Pak Markus luas. Sebetulnya gini Pak. Ya kecap itu kan bumbu ya. Iya. Kalau bumbu itu sangat dipengaruhi oleh lokal, budaya lokal, atau istilahnya maksudnya gimana tuh Pak? Lokal setempat. Oh iya. Gitu loh. Iya. Jadi makanya kalau Bapak perhatikan di setiap daerah pasti ada pabrik kecap yang rasanya beda-beda. Lokal, ya kan, tapi karena itu lokal. Gitu loh. Lah karena itu lokal itu yang kami ambil. Lah ini lokal Semarang, ya sudah kita pertahankan di lokal Semarang. Bukan berarti kecap saya tidak bisa berkembang kemana. Mungkin bisa, tapi saya selalu berunding. Nek kowe meh gawe beda, mbok pasarkin secara umum, general, nasional, ojo merek iki. Begitu. Iya. Nggak bisa. Kita mau banyak gitu ya, sampai kita katakanlah kayak Bango, nyaingi Bango. Nggak bisa. Punya ya nasional Pak ya. Ya. Jadi kalau nasional ya kowe kudu taste-mu tuh taste yang nasional. Lah wong kecap saya ini ya di Surabaya, orang Surabaya itu masih ngomong kadang nggak cocok di masakan Jawa Timur. Asin Pak. Gitu. Nah sekarang aja loh, nggak usah adu-adu tekan Surabaya ya Bapak. Ini Semarang Mirama. Lagi 50 kilo ke timur Kudus itu ada THG. Yang lokal Kudus. Ya coba Bapak eksplor THG. Nanti orang Kudus itu ya mesti THG. Oh begitu ya. Gitu. Nah terus Bapak ke Pati. Ada lagi. 15 kilo atau 20 kilo dari Kudus. Pati itu punya kecap juga. Kecap yang terkenal tuh lele itu. Di Semarang lele juga top ya. Gitu. Tapi saya enggak merasa itu pesaing. Karena apa? Yaitu tadi. Ini tuh bumbu yang berhubungan sama budaya. Betul. Budaya dalam hal apa? Dalam hal kuliner. Iya. Rasa itu kan setiap orang kan beda-beda. Lah rasa orang Semarang itu nek gue masak cocok ini. Tapi gue masak apa sih? Gue masak
nasi goreng babat, bakmi mie Jawa. Jawa. Oh, cocoknya Mirama Pak ya. Sekarang kalau Bapak pergi ke nasi gandul yang paling enak itu kan Pak Sopo kuwi, Heeh. Dr. Cipto, Iya iya iya. Pak Mehmet, Iya iya iya. kayak ono ini, rasanya aneh. Tapi dia mesti, nek saya beli sana aja saya minta kecapnya Iya dia, iya. Iya iya iya. lebih manis rasanya. Cocok sama Nah, masakannya. kayak iki kasinan gitu loh Pak. Gitu. Lah yang sulit itu makanya kami ini tadi yang saya katakan Hmm. jaga selalu rasa Oke oke oke. dan Itu ya Pak ya. teksturnya itu. Artinya Pak, apa chef kan dari ibu sama ponakan. Mm-mm. Yang lain karyawan lain yang tua-tua masih ada Pak? Karyawan saya itu Pak, karyawan saya itu lama-lama Pak. Iya. Artinya loyalitasnya Pak ya. Iya, Dari dulu ya Pak ya. lama-lama. Artinya 2 tahun Dari- pandemi. Dari dia muda, Iya. bujangan, masih jomblo ya toh, sampai punya cucu masih Kenapa Pak ikut bisa saya. bertahan ke Pak Markus? Kenapa kira-kira Pak? Pernah Saya- Bapak tanya nggak? Saya itu memang membina kekeluargaan sama mereka. Oh, kekeluargaan ya. Ya, Oke. kekeluargaan Artinya sama gimana mereka. Pak? Mungkin keluaran. Ya kenal dengan keluarga-keluarga mereka. Pak Markus berkunjung Ya. ke rumahnya, tahu Nah, saya keluarga kan istrinya. Pernah berkunjung ke desanya, Oke, oke. mengerti. Kadang orang keluarganya juga ke sini. Dan kebetulan mereka itu kalau saya cari butuh gitu, tolong sapa tekong daerah gini. Nah kadang Mbak Ponaan. Oke, oke. Setelah tadi ngobrol yang kencang sekali kan mengenai pandemi 2 tahun itu Pak. Betul. Ya kan, Pak Markus ternyata bisa mengikat karyawan begitu kuat dan itu yang membuat mereka tidak berpindah kan Pak. Nah, untuk pemasarannya gimana Pak Markus? Pasti penjualan kan menurun Pak. Oh ya, Nah, pada saat awal pandemi itu ada PSBB lah, Ya, PPKM itu PPMK, kalau PPSBB. nggak salah bulan Maret ya. Iya, Nah, pada bulan Maret itu memang Pak, jadi Maret, April, sampai mungkin bulan September atau Oktober. 2020 atau 2019? Mulai itu 2020. 20 toh. ya. Ya, 2020. Oh, itu turun Jauh Pak. lumayan. Sekarang sudah kembali? Sekarang ya puji Tuhan lah. Sudah kembali normal Pak ya? Itu kenapa? Karena kan ditutupi. Mall ditutup. Restoran ditutup. Nah, kalau sudah mall ditutup segala itu kan resto-resto nggak ambil. Pabrik tutup Pak, produksi? Atau masih jalan? Saya jalan, tapi saya kurangi. Jalan, kurangi, dan Kurangi mungkin produksinya produksinya saya jumlah kurangi, gitu ya? Jumlahnya. Ya. Ya, karena saya percayalah itu sementara. gitu. Iya, iya, iya. Jadi supaya nanti Tidak ada pengurangan karyawan Pak? ya puji Tuhan enggak. Pak Markus masih bayar THR ya? Saya bayar, Pak. Full ya Pak ya? Full. Tidak ngutang Pak ya? Nggak, Wih, nggak keren, ngutang. keren. Tribuners, ini betul-betul Nggak mungkin ngutang. inspirasinya bagi Tribuners yang akan mulai usaha. Kadang-kadang ketika kita sebagai pengusaha memberikan sesuatu yang terbaik ke karyawan, karyawan akan memberikan terbaik untuk perusahaan Pak ya. Ya, betul. Dan ternyata Pak Markus THR masih ada, tidak ada pengurangan gaji. Beliau juga mungkin sering berkunjung ke rumah karyawan. Oke, kita lanjutkan Tribuners. Pak Markus, boleh nanya sedikit-sedikit lagi nih, ya Pak? Mengenai apa ya, pesan-pesan dari leluhur yang dibawa sampai sekarang apa Pak? Masih ingat nggak? Yang mungkin dari leluhur ke Bapak, atau Pak Markus, mungkin ke Ya. anak yang masih apa gitu lah. Iya, satu yang saya lihat ya, Ya. dari papi saya terutama, ketekunan. Ketekunan. Iya. Ketekunan. Apapun usahanya, apapun itu kita harus tekun Pak. harus tekun. Iya, iya, iya. Orang kan biasanya gonta ganti Pak. Iya. Begini kok rasanya piye belum Hmm. colke gitu. Hmm. Nah, papi saya itu memberi contoh teladan Ketekunan ya. ketekunan. Gimana dia mulai memasarkan. Itu sepedanya masih saya Ketekunan. simpen loh, Oh, masih Pak. ada ya? Ketekunan dalam Iya, memasarkan. betul. Tidak berubah rasa gitu Pak ya. Betul. Iya. Oke, oke, oke. Pelayanan itu Iya. juga kan Pak.
Ya Terus, dan ucapan syukur sudah ucapkan syukur. disyukuri, semua yang ada itu disyukuri. Iya, iya. Makanya pada waktu masa pandemi itu juga kami bertiga, ya sudahlah disyukuri. Lah sapa mau loh, sapa sing gelem ono Iya, pandemi. Ndak ada kan, dan itu juga bukan kita tok yang ngalami semua. Ya sudah disyukuri. Saya percaya satu saat itu, tapi saya juga pesen satu saat nek pas wayahe, ya ada aja. Gitu aja. Oke, Pak Markus, kita semua berdoa moga-moga pandemi ini akan selesai, Pak. Amin. Tapi mungkin kalau boleh tahu, Pak, Pak Markus masih punya mimpi nggak? Nah, artinya ini kan Pak Markus masih yang mengelola kan, belum turun ke anak ya. Apa yang masih Pak Markus mimpikan untuk mengelola Mirama ini? Betul, Pak. Jadi saya itu sering share juga sama saudara-saudara ini. Jadi Mirama ini selain produk ini menjadi besar begitu, tapi minimal ada diversifikasi. Oh, apa Pak? Bayangan Pak Markus apa diversifikasinya? Nah, diversifikasi saya pertama karena ini menyangkut bumbu, ya. Jadi ada usaha diversifikasi ke arah yang food beverage apa-apa. Lah itu yang ditangkap oleh anak saya. Iya. Itu pertama. Kedua, ini kan ada hasil olahan lain. Lanjutannya ya. Ya maksudnya limbah atau apa ya. Itu sebetulnya bisa juga digunakan. Gitu loh. Tapi saya belum ketanganan sampai sekarang. Limbahnya ampas itu Pak atau ya. Terus? Nah, itu mimpi saya ada pengelolaan itu. Ampas itu ya. Ya, jadi diversifikasi itu biasanya ya Pak. Sekarang perusahaan gede, katakanlah misalnya perusahaan A gitu yang gede. Dia itu membuat sirup, terus membuat cuka, buat ini, buat beda ini, wah itu, beda. Lah nek mimpi saya satu ini, tapi ini berkaitan, gitu loh. Iya. Limbahnya bisa diolah, dan karena ini bumbu, ada juga yang foodnya. Oke. Itu Tribuners. Ini mimpi dari Pak Markus sendiri ya. Nah, mungkin kita godain Pak Markus. Pak Markus, ini kan masih botol Pak ya? Ada nggak keinginan mungkin diubah jadi kemasan plastik atau? Ada Pak, saya sekarang lagi coba. Mungkin Lukas ambil case yang gitu minta. Jadi artinya sudah ada ke sana kan Pak? Nah. Nggak apa-apa. Artinya Pak Markus sudah mulai mencoba ke sana, itu kan? Artinya Tribuners ternyata Tribuners Pak Markus ini sudah memimpikan atau merencanakan atau bahkan mengembangkan ke depannya. Dan beliau Tribuners dengar sendiri akan mencoba mengembangkan kalau diversifikasi apa tadi ya, sejajar itu Pak ya, ampas bla bla bla. Tapi kalau ke depan dia akan ubah menjadi plastik Pak ya. Dan mungkin kemasan itu Pak mungkin ya lebih bagus lagi. Cuma mungkin sekali lagi ada yang paling penting Tribuners. Gimana Pak pemasaran online medsos? Apakah berubah juga ke situ atau enggak itu Pak? Ya sekarang ini sudah Pak, ada beberapa supplier kami yang ada di Jakarta itu, dia kontak ke Tokped, dia apa gitu. Jadi masuk, sekarang ada di Tokopedia. Keren. Oke Tribuners. Terima kasih nih Pak Markus nih. Kita udah bicara banyak tadi hampir setengah jam ya. Nah, artinya Tribuners mau ditampilkan? Silakan. Ini ya rencana. Ini yang diversifikasi dalam bentuk plastik Tribuners. Nah, artinya nih kemasan isi ulang Tribuners ya. Namanya Pak isi ulang ya. Oke. Nah, Tribuners, kalau Tribuners tidak mendapatkan yang botol, masih berkesempatan mendapatkan yang plastik ini. Oke, Tribuners, udah banyak yang harus kita sudah dapatkan inspirasi tadi, inspirasi yang filosofi hidup tadi ada misalnya ketekunan, ulet dan passion, kerja harus passion ya kan. Ternyata di tengah-tengah perjalanan Pak Markus ini juga menghadapi masalah yang banyak juga. Tapi dari didikan leluhur Pak, kalau bilang boleh didikan Pak ya, ternyata masuk ke
Pak Markus bahwa dia harus menunjuki karyawan dan betul-betul kalau orang Jawa tuh menguwongke Pak ya. Muangke, betul. Ternyata muangke. itulah sumber yang membuat apa ya Mirama sudah hampir 100 tahun ya Tribunasnya. Ini luar biasa sekali ya. Dan yang terakhir ya pengembangan produk ini ternyata dipikirkan Tribunas. Mungkin Tribunas hanya melihat ini aja, tapi mungkin kedepannya sudah pakai plastik dan mungkin akan penjualan lewat medsos, bahkan pakai startup Pak ya, apa Tokopedia tadi Pak? Ya, ada di Tokopedia. Tokopedia. Artinya Tribunas kalau mau jadi reseller boleh Pak ya? Jadi Ya, jadi apa reseller boleh kan Pak? Ya, Mungkin ya, boleh mendaftarkan ya. Bapak kan? ya. Ya oke. Tribunas, kita mengucapkan terima kasih sekali. Kita bisa berada di sini, bisa tahu sejarah singkatnya. Kita akan ketemu lagi nanti ke ruang inspirasi dengan inspirator-inspirator lain untuk Tribunus mengilhami hidup untuk pekerjaan selanjutnya. Salam inspirasi. Dah.